Terima kasih masih bersama YPB Movie. Ini merupakan cerita dari Dragon Ball Daima episode yang kedua. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, cek deskripsi video ini ya. Setelah mengetahui kekuatan dari Z-Factor, Raja Iblis baru bernama Goma ketakutan Z-Factor akan menyerang dunia iblis. Jadi Goma dan anak buahnya memutuskan untuk pergi ke bumi. Dia menggunakan bola naga dan meminta permohonan supaya Z-Factor dijadikan kembali menjadi anak-anak. Dengan demikian, kekuatan Z-Factor Goma harap akan melemah, tidak akan mengancamnya lagi. Setelah permohonan Goma dikabulkan Shenlong, Goku dan semua teman-teman perlahan kembali pada bentuk kecil mereka. Tapi di situ Goma terkejut, Shenlong cuma memberikan satu permintaan saja pada mereka. Padahal dia tahu Shenlong selalu memberikan 3 permintaan pada yang memanggilnya. Shenlong bilang kalau 3 permintaan itu cuma untuk pelanggan tetap bos. Orang asing mah yang pertama kali memanggilnya cuma bisa mengajukan 1 permintaan saja. Wah, apakah ini bagian dari promosi marketing Shenlong? Goma tentu terkejut mendengar fakta itu. Setelah itu, Shenlong pergi kembali dan semua bola naga itu terpisah kembali ke berbagai penjuru bumi. Wah, gagal sudah impian Goma untuk mendapatkan mata ketiga iblis. Sementara itu, semua Z-Factor nampak terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka semua. Goku dan Vegeta bingung kenapa ini malah menimpa mereka. Bahkan, Gyumao mertua Goku juga kembali imut bersama topengnya. Lord Yamcha, Puar, Ulong, Shin dan Kibito juga ternyata mengalami hal yang sama. 18 yang juga seorang android ternyata mengalami hal serupa meski sebagian tubuhnya adalah robot. Piccolo pun mendapatkan hal serupa. Goku nggak bisa menahan rasa keterkejutannya melihat semuanya sekarang menjadi anak-anak lagi. Padahal waktu Goku anak-anakan mereka sudah lumayan gede ya. Kembali ke tempat Goma berada, yang nampak dia sangat kesal dengan permintaan keduanya yang gagal. Jika tahu begini, dia seharusnya meminta mata ketiga jahat saja. Jadi, Goma menyuruh Nepa untuk mengumpulkan bola naga yang ada di alam iblis saja, yang dijaga oleh Tamagami. Nepa sendiri tidak bisa melakukan itu. Tapi, jika Goma bertarung dan menang melawan Tamagami, maka Goma dibolehkan menggunakan bola naganya. Goma yang tentu takut kalau harus melawan Tamagami meminta Nepa untuk mengambil lagi semua bola naga bumi dan mengubahnya seperti sebelumnya. Namun, Nepa membeberkan sebuah fakta kalau dia nggak bisa merubah bola naga yang telah menjadi batu secara berkali-kali. Di situ, Degesu memberitahu Goma kalau sebenarnya mereka sudah tenang. Dengan Z-Factor dijadikan sebagai anak-anak lagi saja, membuat mereka sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi Goma. Dan di sini terlihat, selain Z-Factor, Dende dan Popo juga mengalami hal yang sama pada tubuh mereka. Di mana Dende yang masih kecil kini menjadi bayi lagi. Karena mereka juga ikut serta dalam misi mengalahkan Majin Buu sebelumnya. Selain itu, Goma menyadari dengan diubahnya Dende menjadi bayi, bola naga bumi tidak bisa digunakan untuk sementara waktu sampai Dende besar. Jadi, Z-Factor nggak bisa menggunakan bola naga untuk mengembalikan kondisi tubuh mereka kecuali bola naga planet Namek. Di sini, Goma yang tetap masih khawatir pada Z-Factor akan membawa Dende dan menjadikannya sebagai sandera. Degesu segera merebut Dende dari Popo dan setelah itu mereka pergi lagi ke dunia iblis. Kembali ke tempat Z-Factor, saat ini situasi mereka masih dengan kebingungan kenapa mereka bisa jadi kecil. Bulma dan Cici juga menjadi imut dan tentunya super kawaii. Sedangkan untuk Trunks dan Goten yang kecil, mereka sekarang menjadi bayi lagi. Wah, imut banget ya. Tapi kesadaran mereka masih sama seperti sebelumnya. Jadi untuk jiwa dan pikiran tidak ada yang berubah sedikit pun. Dan kita pun ditunjukkan pahlawan terkuat di bumi yaitu Mr. Satan menjadi imut tidak seperti versi dewasanya. Dan semua staf maupun pelayan yang tidak terpengaruh hal ini terkejut melihat Z-Factor menjadi kecil. Sedangkan Vegeta sendiri penasaran siapa sebenarnya orang yang di hadapannya ini. Mereka terkejut saat tahu itu adalah Satan. Bulma sendiri nampak nggak marah menjadi kecil karena seperti ini justru membuatnya senang. Lalu Vegeta segera mendiskusikan hal ini bersama Piccolo, di mana Piccolo yakin semua ini pasti ada hubungannya dengan kemunculan Shenlong sebelumnya. Di saat Mr. Satan berlagak sombong di hadapan mereka, mereka segera meninggalkannya saat dia berbicara. Lo kok pada kabur? Sedangkan Kaioshin menyampaikan pada Goku kalau mereka merasakan sesuatu terjadi sebelumnya di istana kami. Jadi Goku segera pergi untuk mengecek
namun dirinya tidak bisa terbang dengan baik. Nah, Master Roshi yang sekarang mirip Saitama atau Krillin versi muda memberitahu alasan Goku nggak bisa terbang karena belum terbiasa dengan keseimbangan tubuh yang sekarang. Sedangkan Goku sendiri penasaran siapa orang yang berbicara ini. Di situ, Master Roshi segera memperkenalkan dirinya dan meminta Goku sekarang untuk menyebutnya sebagai Abang Kami Sennin. Kemudian Shin menawarkan bantuan pada Goku. Mereka akan membawa Goku pergi ke istana kami. Piccolo juga ingin ikut bersama mereka. Dalam sekejap, mereka tiba di istana kami dan Popo segera menjelaskan kalau Dende dibawa pergi oleh orang-orang aneh. Semuanya sontak terkejut siapa orang tersebut. Popo menceritakan kalau mereka mengatakan berasal dari alam iblis. Mendengar alam iblis, Shin nampak mengetahui sesuatu. Ditambah, Popo memberitahu salah satu dari iblis tersebut memiliki kemiripan dengan Kaioshin yang bernama Degesu. Mendengar itu, Kaioshin tentu tahu siapa Degesu. Kibito menjelaskan, Degesu merupakan adik laki-laki dari Kaioshin. Dan gak cuma itu, Popo juga menyebut ada salah satu orang Namex yang bernama Nepa. Di sini, kini Piccolo yang sontak terkejut karena tahu siapa Nepa. Piccolo menceritakan Nepa adalah orang Namex legendaris yang tetap tinggal di alam iblis sendirian untuk melindungi bola naga alam iblis. Setelah tahu kalau mereka yang menggunakan bola naga untuk membuat mereka menjadi kecil, Goku mengajak mereka untuk segera mengejar para iblis tersebut. Tapi Kaioshin memberitahu kalau mereka nggak bisa masuk ke alam iblis cuma menggunakan teleportasi. Goku penasaran apa yang harus mereka lakukan. Di situ, Kaioshin minta Kibito untuk mengambil pesawat luar angkasa yang ternyata ada dikhususkan untuk para dewa. Kibito segera pergi secepat mungkin. Dalam sekejap, Kibito kembali dengan pesawat yang sudah berlumutan. Kaioshin memberitahu ini adalah pesawat yang dulu pernah dia gunakan untuk menjelajahi alam semesta. Tapi setelah mencoba menekan beberapa tombol, pesawat ini ternyata sudah tidak bisa difungsikan karena sudah terlalu lama. Lalu Goku mempunyai sebuah ide supaya Bulma memperbaikinya saja. Dia yakin Bulma pasti bisa melakukannya. Jadi Goku segera pergi untuk menjemput Bulma. Namun sama seperti sebelumnya, Goku belum bisa menyeimbangkan tubuhnya saat terbang. Di situ Piccolo mengejek Goku yang payah. Nah tapi ketika Piccolo mencobanya, dia juga ternyata nggak bisa seimbang dan malah menabrak pohon. Akhirnya Kibito yang menjemput Bulma dengan Vegeta yang ternyata ikut juga. Vegeta memberitahu dia nggak akan biarkan orang yang telah membuatnya kecil hidup berkeliaran bebas. Bulma kemudian mengecek pesawat itu dan menemukan kerusakan parah seperti habis dipukuli. Kibito memberitahu semua itu diakibatkan pertarungan Goku melawan Majin Buu di dunia Kaioshin. Meski begitu, Bulma mengakui kalau mesin pesawat ini sangatlah menarik. Kibito setuju dengan Bulma karena cuma pesawat ini yang bisa menjelajah sampai ke alam iblis. Di sini Bulma katakan dia bisa memperbaikinya tapi membutuhkan waktu sekitar 10 harian. Goku sedikit kecewa mendengar itu. Jika mereka kelamaan, Goku takut Dende akan dibunuh oleh para iblis. Tapi Kaioshin berpikir Dende mungkin akan baik-baik saja. Para iblis nggak mungkin repot-repot menculik Dende dan pasti punya rencana tersembunyi. Setelah selesai dengan semua ini, Bulma meminta Kibito untuk mengantarkannya kembali ke rumah. Dia membutuhkan banyak peralatan. 2 hari kemudian, Goku melakukan latihan untuk membiasakan tubuh barunya. Sedangkan Bulma masih terus bekerja keras memperbaiki pesawat tersebut. Untuk Vegeta dan yang lainnya melakukan diskusi panjang membahas bagaimana mereka bisa kembali normal. Saat ini Goku juga sudah terbiasa terbang dan mulai nyaman dengan tubuh kecilnya. Tapi kalau untuk bertarung, Goku perlu menyesuaikan jarak antara kakinya yang sebelumnya panjang sekarang menjadi pendek. Dan malahan ketika terlalu mendekat, Goku malah menghancurkan pilar istana kami. Wah, Goku merasa kacau dengan kondisi tubuhnya. Dia berpikir butuh waktu lama untuk membiasakan diri pada ukuran tubuh ini. Bukan cuma terbang, tapi cara bertarung. Tiba-tiba, Goku mendapatkan sebuah ide untuk pergi ke suatu tempat. Dia berpamitan pada semua orang di situ. Vegeta sendiri sangat sebal dengan tingkah Goku yang sangat kekanakan. Setelah itu, Vegeta menanyakan pada mereka apakah makhluk yang bertelinga runcing adalah makhluk yang berasal dari alam iblis. Kaioshin memberitahu kalau itu tidak semua.
tapi sebagian besar bertelinga runcing memang dari alam iblis. Dahulu kala, beberapa dari mereka mencari kebebasan, dan beberapa lainnya pergi untuk menguasai planet lain. Dan itu semua menjadi tren pada saat itu, yang mengakibatkan banyak iblis keluar dari alam iblis. Tapi setelah banyak membuat kekacauan, semuanya dilarang untuk pergi ke dunia luar lagi. Sekarang hanya Kaioshin yang diberikan izin yang bisa bepergian dari dunia luar ke dunia iblis, serta sebaliknya. Sementara Bulma nampak senang telah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bulma ingin istirahat dulu dan meminta Kibito untuk mengambil makanan yang dia pesan di rumah. Di situ Kibito merasa dirinya sudah seperti pelayan manusia. Wah, emangnya aneh kurir apa? Tapi mau bagaimana lagi, Bulma telah membantu banyak memperbaiki pesawat mereka. Di tempat lainnya, Goku ternyata pergi ke Menara Korin dan mendapati Korin masih dalam kondisi normal. Mengingat dia memang gak ikut serta dalam melawan Majin Buu. Goku datang menyapanya, tapi Korin nampak biasa saja dengan tubuh kecil Goku. Hal itu karena Korin bisa melihat semuanya, termasuk apa yang terjadi pada Goku dan semua G-Factor. Lebih dari itu, Goku kan suka berlatih bersama Korin. Jadi gak ada bedanya juga Goku kecil atau besar, bukan? Nah, tujuan Goku kesini ternyata mau mengambil tongkat yang sudah dia tinggalkan sekian lama. Mereka naik ke atas atap karena tongkat itu pernah digunakan untuk pergi ke istana kami. Namun, tongkat tersebut ternyata hilang. Padahal, Korin tahu nggak pernah ada yang menggunakan tongkat itu lagi untuk pergi ke istana. Setelah berpikir sejenak, Korin teringat kalau tongkat itu telah dia berikan pada Master Roshi supaya menjaganya. Akhirnya, Goku pergi lagi dengan sedikit masih kesusahan terbang. Korin menyarankan Goku untuk menggunakan awan Kinto-un lagi. Tapi sepertinya Goku belum mau menggunakannya. Setelah sampai di sana, Goku cukup terkejut Master Roshi lagi berdandan. Dia nampaknya sangat menyukai tubuh kecil ini. Setelah menjadi muda lagi, Master Roshi ingin melakukan banyak hal yang sudah lama nggak dia lakukan. Goku mengatakan tujuannya ke sini adalah untuk mengambil tongkatnya, tapi Master Roshi lupa di mana dia menaruhnya. Yang rupanya tongkat itu telah dijadikan tiang jemuran, coy. Wah, tongkat legenda serasa tongkat mainan ya. Kame si kura-kura yang mendengar pembicaraan mereka tahu betul kalau tiang jemuran itu adalah tongkat Goku. Setelah itu, Goku kembali ke istana kami dan memamerkan tongkatnya yang sudah lama tidak dia gunakan. Nah, alasan Goku menggunakan tongkatnya lagi yaitu untuk menyeimbangkan gaya bertarung yang belum sempurna tadi. Dengan tongkat ini, Goku bisa bertarung bebas tanpa hambatan, bukan? Kemudian, Bulma telah menyiapkan banyak makanan yang baik tubuh kecil atau besar, Goku dan Vegeta tetap lahap makannya. Setelah itu, Bulma ingin Kibito memindahkan pesawatnya tadi ke rumahnya. Di situ, Kibito mulai sangat keberatan, dirinya malah dijadikan kurir. Emangnya gue tukang paket apa? Goku motong pembicaraan apakah Piccolo ingat soal alam iblis. Tapi Piccolo katakan kalau dia belum lahir saat itu. Dia cuma pernah mendengar kalau tempat itu dulunya dihuni bangsa Namex. Alasan Namex melarikan diri dari alam iblis karena bangsa mereka tidak suka dijajah. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan cahaya kuning terang. Mereka penasaran apakah itu adalah kemunculan dari musuh. Rupanya itu adalah pesawat yang mirip seperti milik Goma. Popo menyadari kalau pesawat itu mirip seperti yang digunakan oleh Goma dan para anak buahnya. Hal ini semakin membuat Goku dan yang lainnya waspada, ini mungkin adalah sekutu dari musuh. Dan rupanya orang yang datang tersebut adalah pria misterius yang sebelumnya mendengarkan percakapan Goma dan Degesu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Glorio. Shin sadar kalau Glorio pasti dari alam iblis karena telinganya yang runcing. Di situ Glorio juga kenal dengan Goku. Dia memiliki permintaan agar Goku ikut dengannya dan bersama-sama mengalahkan Goma. Mendengar itu semua orang terkejut, ternyata Glorio bukan antek-antek dari Goma. Di sini Goku penasaran siapa Goma. Glorio menceritakan Goma adalah raja baru yang menggantikan Raja Iblis sebelumnya, yaitu Dabura. Mendengar itu, Shin menyadari sesuatu. Dia memberitahu mereka kalau Goma adalah iblis yang kuat sekaligus sangat licik. Tapi dengan polos, Goku langsung menerima tawaran Glorio untuk pergi mengalahkan Goma. Sedangkan Shin penasaran bagaimana Glorio bisa tahu tentang Goku. Glorio mengungkapkan dia mendengar dari Goma dan menyaksikan pertarungan Goku saat melawan Majin Buu lewat monitor. Sebenarnya, Glorio diperintahkan datang ke sini oleh Raja ketiga yang belum diketahui. Secara diam-diam, dia diminta datang menjemput Goku. Mengerti dengan semua itu,
Shin menawarkan dirinya untuk ikut juga bersama mereka. Shin percaya kalau saudaranya ikut serta dalam rencana jahat ini, dan Shin memiliki beberapa pengetahuan tentang alam iblis. Sesaat mereka akan pergi, Bulma ingin melihat pesawat yang Glorio punya. Dia ingin melihatnya sebagai referensi dalam perbaikan pesawat Kaioshin. Bulma mulai mengecek berbagai komponen di dalamnya, sedangkan Shin meminta Goku untuk tetap waspada pada Glorio. Glorio masih sangat misterius bagi mereka, meskipun telah mengatakan tujuannya bantu mereka. Setelah melihat pesawat itu, Bulma langsung paham dan bisa memperbaiki pesawat Kaioshin dengan lebih cepat. Wah, Bulma emang sangat jenius sekali ya. Kemudian mereka mulai menaiki pesawat dan Vegeta ternyata ingin ikut juga. Dia ingin mengalahkan Goma dan mengembalikan bola naga, atau mereka akan menjadi anak-anak selamanya. Namun Glorio melarangnya karena pesawatnya cuma muat 3 orang. Di situ Vegeta yang kesal memberitahu mereka memiliki tubuh anak-anak dan pasti muat meski berdesakan. Shin segera menghentikan Vegeta dan menyarankannya untuk menyusul saja dengan pesawat yang nanti selesai Bulma perbaiki. Mendengar itu, Vegeta nampak semakin kesal, tapi dia nggak punya pilihan lain. Jadi yang pergi duluan adalah Goku dan Shin. Mereka pergi meninggalkan semuanya menuju dunia alam iblis. Lalu bakal seperti apa perjuangan Goku, Shin, dan Glorio dalam mengalahkan Goma? Kita akan segera tahu minggu depan ya. Update-nya setiap hari Sabtu. Jadi yang penasaran, pantengin terus saja channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.